Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita insya Allah mengkaji satu ayat dalam Al-Quran. Dan ini kaitannya juga dengan para pengusaha untuk berhati-hati dan bersiap-siap. Di surat An-Nisa ayat 9, Allah di sini mengatakan, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi di sini Allah mengatakan apa? Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mereka kemudian mati, kemudian dia meninggalkan dzurriyyatan di'afa, meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal mereka, keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-haknya gitu ya. Pokoknya berbicara itu juga harus yang benar. Qaulan sadida. Jadi hendaklah berkata yang benar. Jadi gini, teman-teman, Masya Allah. Dalam hadis itu Allah di situ hadis qudsi itu dikatakan bahwa al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minud dhaif gitu. Jadi mukmin yang qawi itu Allah bilang khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah minal mu'minu dhaif, dibandingkan dengan mukmin yang dhaif. Artinya apa? Ini sama, dhaif di'afan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan ahli waris yang lemah, dan juga mukmin yang dhaif itu tanda kutip ya. Itu tetap Allah katakan bahwa mukmin yang qawi jauh lebih baik atau lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif. Artinya kita dilarang menjadi mukmin yang dhaif. Nah, kemudian kita juga dilarang meninggalkan ahli waris yang dhaif, yang lemah, yang di'afan tadi. Nah, maka apa yang kemudian kita mesti lakukan? Nah, dhaif di situ itu lawannya qawi. Nah, qawi di situ kalau sekedar terjemah kata per kata begitu saja bisa jadi diterjemahkan sekedar kuat. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan yang disebut dengan qawi, kuat, mukmin yang kuat itu lebih Allah suka, lebih baik dan lebih Allah cintai, lebih Allah sukai itu dia meliputi banyak aspek. Kuat akidahnya, tauhidnya, kemudian dia juga kuat ilmunya, kemudian juga dia kuat dalam memahami syariat dan juga praktek-prakteknya. Dia juga kuat dalam penguasaan bidang yang dia lakukan atau berkarir di dalamnya. Dia juga kuat dalam fisiknya, gitu ya. Dia juga kuat ya berbaginya gitu, hartanya dan seterusnya, Masya Allah. Jadi qawi itu kuat di segala aspek itu. Nah, maka kita dilarang meninggalkan ahli waris yang dhaif. Apalagi kemudian juga ya, meskipun di situ konteksnya kalau tekstualnya itu dalam urusan harta, tapi dia maknanya juga bisa kita tadaburi, itu bermakna kita juga dilarang meninggalkan anak keturunan yang lemah iman juga gitu, udah pasti. Yang lemah juga daya kontribusinya dan seterusnya sudah pasti dan seterusnya. Nah, maka teman-teman, Masya Allah, beberapa kasus ketika seorang pengusaha itu dia asik berbisnis. Dia kemudian pokoknya ya khusyuk banget lah bisnisnya. Sampai dia pergi pagi, pulang petang gitu ya dan seterusnya. Dia kemudian sangat jarang berinteraksi dengan anak-anaknya tanpa dia sadari. Maaf banget, tanpa dia sadari. Anak-anaknya kemudian melihat si ayah misalkan gitu ya, atau si ibu orang tuanya sibuk banget dengan bisnisnya. Tanpa disadari, di si anak itu ada tertanam di alam bawah sadarnya gara-gara bisnis ayahnya, walaupun tidak terucapkan. Nah, sehingga banyak di luar sana, na'udzubillah dzalik, jangan sampai ini terjadi kepada kita, para pewaris bisnis yang tidak mau meneruskan bisnis ayahnya. Karena pada saat dia besar, dalam ayahnya berproses membangun bisnisnya, dirinya tersingkirkan oleh bisnis ayahnya itu. Banyak loh ini. Meskipun juga banyak juga yang kemudian anak keturunan itu meneruskan bisnis ayahnya atau membesarkan bisnis ayahnya. Nah, pilihannya kan ada pada kita. Kenapa? Ingat, pada saat kita pulang ke rumah, yang sedang dinantikan oleh si anak itu bukan bos, bukan business owner. Yang dinantikan oleh si anak adalah ayahnya, yang dia sudah nunggu lama untuk bermain dengan ayahnya.
Atau kalau ibunya yang bisnis, ya dia sudah nunggu lama untuk bermain dengan ibunya. Dan seterusnya. Atau istrinya ketika menunggu si suami yang bisnis ini pulang ke rumah, yang dia tunggu suami, bukan Pak Bos, bukan Pak Business Owner. Bukan. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita memiliki kewajiban yang sama, itu yang penting, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, justru adalah kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai ayah, atau sebagai istri, tidak bisa digantikan sama orang lain. Misalkan kalau ada meeting bisnis, kita masih bisa loh bilang, kamu wakilin saya ya, saya mau ada urusan dulu nih, bentrok nih waktunya, tolong wakilin saya ini, guidance-nya nanti ketemu sama Fulan di sini jam segini, ini guidance-nya. Tolong bawa ini, karena dia nunggu presentasi kita tentang proyek yang mau kita kerjain. Masih bisa gitu. Tapi, apakah kita bisa, apakah kita bisa begini? Tolong gantiin saya sebagai suami. Kan nggak mungkin. Ya kan? Gantiin saya jadi ayah ya, kamu jadi ayah anak-anakku. Tuh nanti atur-atur aja. Waktunya sama istriku di rumah gimana jadi. Nggak bisa. Nah, pada saat ada benturan-benturan yang itu sifatnya hak dari mereka yang punya hak terhadap diri kita, kita mesti pandai memilah mana yang bisa tergantikan, mana yang tidak bisa tergantikan ketika bentrok. Nah, tentu saja jauh lebih baik semua kebaikannya bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya dalam proses kita mengatur waktu-waktunya. Jadi insya Allah jangan sampai kemudian karena kita menganggap fungsi utama kita cari nafkah, bekerja, berbisnis, akhirnya kita melalaikan apa yang semestinya juga kita tunaikan, dan someday dia menjadi looming crisis. Dia menjadi satu masalah yang jatuhnya cuma nunggu waktu aja. Bisa cepat, bisa lama. Dan ketika itu datang, dia menyita semua perhatian kita tanpa ampun. Bahkan boleh jadi kehidupan bisnis kita juga terenggut karena kesalahan yang kita sepelekan sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.